kabar kalian? Semoga masih tetap sehat dan semangat ya. Kembali lagi bersama saya Boru Lubis. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 8 jenis makanan yang mungkin teman-teman wajib coba kalau berkunjung atau travel atau punya keinginan untuk datang ke Malaysia, untuk jalan-jalan ataupun sekedar travel gitu kan, sekedar mengunjungi teman-teman atau ngapain aja datang ke Malaysia gitu. Saya akan membagikan 8 makanan yang wajib teman-teman coba versi Boru Lubis, karena makanan ini adalah makanan yang saya rasai gitu kan, maksudnya menurut teman-teman belum tentu ini oke gitu. Mungkin yang mungkin warga Malaysia mungkin sudah tahu dong makanan ini gitu, tetapi ini menurut Boru Lubis gitu ya teman-teman. Di sini saya akan membagikan 8 makanan yang wajib teman-teman coba ketika berkunjung ke Malaysia. Oke teman-teman, ini versi Boru Lubis ya. Oke, sebelumnya teman-teman abaikan lingkaran-lingkaran yang mengganggu di cermin mata saya, di kacamata saya, karena saya sudah memakai ring light teman-teman, jadi dia agak sedikit lebih cerah gitu ya, lebih cerah aja gitu. Kalau misalkan nggak pakai ring light dia akan seperti ini, karena saya menggunakan lampu atas saja, dan kalau pakai ring light dia agak sedikit lebih cerah. Oke, abaikan saja. Nah teman-teman, di sini makanan ini makanan yang saya rasai. Jadi kalau teman-teman rasa ini bukan spesial di Malaysia, bukan ya teman-teman, masih banyak lagi makanan yang lebih spesial daripada ini. Tetapi ini ala Boru Lubis ya teman-teman. Oke. Dan ya, itu adalah note-nya. Ini bukan makanan the best ataupun terspesial di Malaysia, tetapi ini ala Boru Lubis dan ini wajib kalian coba teman-teman. Juga kalau teman-teman yang suka dengan rasa makanan western food, juga ada di sini juga banyak, karena di Malaysia ini banyak makanan yang boleh kita coba, mau western food, mau makanan India, Chinese, Melayu, karena di sini kan macam-macam ya. Jadi kita boleh memakannya sesuai dengan taste ataupun selera kita, gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini saya hanya membagikan ala Boru Lubis aja, oke? Dan yang pertama itu akan beralih ke yang pertama adalah roti. Roti teman-teman. Oke, roti canai. Oke teman-teman, di sini roti canai ini ada yang orang Chinese, orang Chinese saya belum pernah makan roti canai teman-teman. India dengan Melayu gitu. Jadi kalau teman-teman yang datang ke Malaysia wajib coba dengan roti canai. Roti canai nanti saya akan buat gambarnya di sini. Dimana roti canai ini lain-lain cara penyajiannya ya teman-teman. Orang Melayu dengan orang India, mungkin dengan orang Chinese juga cara mereka untuk menyajikannya berbeda-beda gitu, dan rasanya mungkin juga akan berbeda. Dan yang saya sudah coba adalah 2, India dengan Melayu. Dimana India ini kalau misalkan di tempat saya ada di area rumah ada tempat makan, dan itu adalah penjualan orang India, dan itu bagus banget, enak banget roti cananya. Disediakan dengan dal dan juga sambal gitu. Kita boleh rasa ada ya jenisnya, ada yang isi pisang ataupun sarden ataupun telur ataupun kosong ataupun planta gitu. Dan yang kedua, kalau misalkan roti canai ini saya makan Melayu itu waktu ke Sunpower gitu, dimana itu adalah pertama sekali seumur-umur saya makan roti canai teman-teman. Betul, waktu di Sunpower. Betul banget, ini saya bilang jujur, itu adalah saya rasai roti canai di Malaysia pertama itu di Sunpower, karena abang-abang yang jual kan di kantin ada yang jual roti canai. Yang saya suka adalah roti pisang dengan roti planta, roti canai isi pisang dan roti canai isi planta gitu loh teman-teman, dan itu enak banget. Oke, kembali ke roti John. Dari roti canai kita kembali ke roti John. Roti John ini teman-teman juga seperti roti yang diisi dengan
embel-embel di dalam gitu, maksudnya ada sayur, ada bawang merah ataupun bawang bombay gitu kan, ada di adalah nanti gambarnya saya buat di sini roti john. Dan kalau misalkan teman-teman ini makanan lokal ya, lokal bukan western food, jadi ini adalah rasa-rasa lokal dan dia ada diletak itu sambalnya. Jadi lapar teman-teman kalau mengingat roti john gitu, dan itu wajib teman-teman coba gitu. Nah yang dua ini roti canai dan roti john ini biasa saya makannya itu adalah makan malam gitu, maksudnya enggak yang bukan untuk makan perut gitu loh. Kalau misalkan kita kan makan siang ataupun biasanya saya makan malam sih gitu. Kalau untuk roti canai dan roti john, mungkin pagi juga bisa ya, tapi roti john itu yang saya makan itu malam-malam gitu. Mungkin ada pasar kalau misalkan time puasa kemarin, tapi time puasa tahun ini agak sedikit sedih ya, karena kita bazar Ramadan gak ada gitu ya. Ada di bazar-bazar Ramadan ataupun di pasar-pasar malam gitu teman-teman. Nah dari roti kita kembali ke mie gitu ya. Dan yang ketiga adalah yang saya suka adalah asam laksa, ataupun ada juga ada asam laksa, ada juga kari laksa teman-teman. Dimana asam laksa dan kari laksa ini ada juga khas-khasnya gitu, khas dari Pineng, khas dari Sarawak, ada juga khas dari Melaka mungkin gitu ya. Dan ini tuh laksa, kalau teman-teman yang suka kari boleh makan kari laksa. Kalau misalkan yummy. Kalau teman-teman yang suka asam, itu adalah kesukaan saya, asam laksa teman-teman. Dan itu tuh enak banget, dan teman-teman wajib coba asam laksa dan juga kari laksa ini. Dan ini tuh the best banget menurut saya ya, karena ini tuh nggak tahu kenapa enak banget deh pokoknya. Apalagi kalau kita pas lapar-laparnya makan kari laksa asam laksa tuh enak banget gitu. Dan cara penyajiannya juga mereka berbeda ya, maksudnya orang Chinese, orang India, dan orang Melayu. Lagi-lagi mereka ada cara tertentu untuk menyediakan, walaupun namanya sama tetapi rasanya itu berbeda gitu. Dan saya sudah memakan ke India, saya belum pernah makan laksa, dan kedua-dua Chinese dengan Melayu saya sudah pernah makan asam laksa dengan kari laksa teman-teman. Dan itu tuh kalau teman-teman tahu ada di Melaka Raya satu kari laksa, dan itu the best banget gitu. Oke. Dan keempat teman-teman wajib coba, tetapi mungkin banyak ya di Indonesia juga ada gitu, tapi di Malaysia ini pertama sekali, lagi-lagi saya dari kampung, pertama sekali saya makan char kway teow. Nggak tahu kenapa spesialnya dari banyak-banyak mie, saya terpilih dengan makanan char kway teow, karena ini adalah sangat enak. Dia dari kway teow, dan ini saya makan India juga, Melayu juga, Chinese juga, saya sudah makan, rasain tiga-tiganya, dan itu memang enak banget. Dan jadi sekarang saya lapar. Oke, dari mie, dari char kway teow dengan asam laksa tadi, saya beralih ke nasi, teman-teman. Di sini saya akan bagi 4 nasi yang mungkin boleh jadi pilihan bagi teman-teman kalau yang berkunjung ke Malaysia ya, teman-teman. Yaitu adalah nasi kukus. Dimana nasi kukus ini saya makan waktu abang-abang jualan di depan di Air Keroh ya, teman-teman, di depan hostel student UITM, Universitas UITM. Jadi di depan hostel saya itu ada college hostelnya. Jadi di bawah hostel mereka tuh ada yang pakcik jualan, atau bukan cuman pakcik, ada banyak jualan. Dan di situ tuh nasi kukus tuh enak banget. Pakcik itu jual 4 ringgit kalau nggak salah, 4 ringgit atau 5 ringgit gitu. Di dalamnya nasi yang sudah dikukus dan juga ayam berempah gitu. Dan itu tuh enak banget. Enak teman-teman, simple but nice. Maksud simple tapi enak banget. Enak, rasanya itu masuk gitu. Seperti yang saya bilang, saya orang kampung dan lidah saya itu lidah orang kampung rasanya. Kalau nasi, yang makan nasi itu harus ada asin, asam, atau sedikit pedas. Karena kalau banyak pedas saya pun nggak bisa makan yang pedas-pedas amat.
ada sedikit pedas sudah cukup gitu. Dan nasi kukus di depan UiTM Air Keroh, nggak tahu lah sekarang ada lagi, itu sangat enak. Dan ya, yang kedua nasi, saya pilih nasi kandar teman-teman. Kalau teman-teman tahu, nasi kandar itu kayaknya kebanyakan orang India gitu ya. Kalau yang jual, maksudnya yang ada nasi kandarnya, ataupun mungkin nasi, kalau di Melayu namanya nasi apa, nggak tahu ya. Di sini adalah nasi kandar. Maksudnya kalau di Indonesia itu kayaknya lebih kepada nasi padang. Tapi kalau nasi padang itu kan rendang ya, diutamakan adalah rendang ya. Dan kalau di sini tuh macam-macam kita boleh ambil lauk pauknya di nasi kandar gitu. Mau itu ayam, ikan, lalapan, atau segala-gala macam, mau kari, mau rendang, mau ayam, mau kambing, semuanya ada gitu. Jadi kalau teman-teman yang suka nasi, dan nasinya itu ada dua teman-teman, nasi putih dengan nasi biryani. Di nasi kandar teman-teman kalau misalkan mau mencoba nasi biryani itu agak-agak panjang-panjang gitu, dan saya suka banget nasinya itu, tapi enggak terlalu banyak makan gitu. Maksudnya saya kalau nasi putih saya makan segini, nasi biryani itu saya makan dikit aja udah kenyang gitu, nggak tahu kenapa gitu. Dan teman-teman wajib coba nasi kandar di Malaysia. Mau nasi putih atau nasi biryani, teman-teman boleh pilih lauk pauknya, mau ayam, mau kambing, mau apa-apa deh, banyak banget pilihannya gitu. Jadi nasi kandar tuh masuk the best food untuk berlubis ya di Malaysia gitu, dan wajib kalian coba. Nah, yang ketiga di nasi adalah nasi kerabu teman-teman. Sebenarnya ini tidak terlalu saya rekomen, tetapi karena ini adalah pertama sekali saya makan, itu adalah dibelanja oleh supervisor saya gitu. Dia belanja saya makan, dan itu pertama sekali saya makan nasi kerabu. Nasi kerabu itu warna biru gitu loh teman-teman. Dia warna biru, dan pertama saya lihat, dia mungkin ada letak pewarna atau apa, saya nggak tahu. Dan itu tuh wajib teman-teman coba di Malaysia, nasi kerabu. Dan dia ada kayak toge ataupun kubis dipotong-potong, ada sambalnya, ada kalau teman-teman mau ikan atau mau ayam, ada juga campuran-campurannya. Dan itu tuh ada kuah spesialnya, mungkin kuah kemarin itu saya makan kuah kari ayam, dan itu tuh enak banget. Saya baru sudah lama di Malaysia, saya baru makan itu kurang lebih 3 kali. Pertama dibelanja sama supervisor saya, kedua tuh saya beli di Bazar Ramadan, dan ketiga juga saya beli di Bazar Ramadan. Saya belum menjumpai dia di kedai, di restoran di mana dijual gitu. Itu saya beli di Bazar Ramadan. Tapi tahun ini Bazar Ramadan tak ada, dan saya tidak ada beli itu gitu. Dan bukan setiap tahun saya makan itulah gitu. Dan itu wajib teman-teman coba. Tetapi saya tidak tahu kalau di Melaka itu di mana restoran nasi kerabu ya teman-teman. Dan yang keempat dan yang last dan yang paling rekomendasi dan yang harus dicoba dan wajib coba itu adalah, tentunya adalah pemenangnya adalah nasi lemak teman-teman. Nasi simple, nasi biasa aja, tetapi sangat menggoda dan sangat wajib dicoba gitu. Dan nasi ini adalah nasi lemak biasa, nasi lemak yang dimasak mungkin dengan santan, dengan lemak-lemak, biar kita berlemak-lemak gitu ya. Seperti baru lubis, lockdown selama 3 bulan, 4 bulan, dan lemak-lemak sudah bertambah di sana sini. Saya tambah 4 kilo selama lockdown. Dan ya, di sini adalah nasi lemak, nasinya biasa aja nasi, tapi ada rasa santannya gitu sedikit, dan juga nggak terlalu menyengat ini banget, masih bisa maksudnya enak banget diwangiin gitu dimakan. Nasi lemak dengan sambalnya, dengan ikan teri, kalau di Indonesia panggil ikan teri ya, ikan bilis kalau di sini. Dan juga kita boleh pakai telur kalau mau telur, ataupun mau pengen makan ataupun teman-teman mau ayam, ataupun mau lauk yang berbeda yang disediakan juga boleh. Dan harganya ikut lauk kita lah gitu. Tapi yang biasanya yang saya
beli nasi lemak itu adalah Rp1, mungkin masih ada kayak Rp1 sekarang. Rp1 nasi lemak masih boleh kita makan dengan telur ceplok ataupun telur dadar ataupun telur bulat gitu ya kan, dan juga ikan teri ataupun ikan bilis, dan juga dan itu tuh kalau di Indonesia kayak nasi uduk loh ya. Di Indonesia juga ada nasi uduk, tapi di Malaysia itu adalah khas Malaysia, itu adalah nasi lemak. Jadi kalau teman-teman yang datang ke Malaysia berkunjung jalan-jalan, rekomendasi dari Buru Lubis yang tadi tuh, yang pertama roti canai wajib dicoba, dan juga roti john. Roti canai itu bermacam-macam, ada planta, pisang, sarden, apalagi ya, telur isinya ya, dan itu enak banget, bisa disajikan dengan dal dan juga sambalnya yang mantap banget. Dan juga kalau misalkan teman-teman yang suka mie, boleh makan laksa kari ataupun asam laksa, dan juga char kway teow wajib coba. Dan juga ke nasinya, kita beralih ke nasinya tadi, nasi kukus ayam dengan nasi yang dikukus, yang kedua nasi kandar, lauk pauk yang bermacam-macam, yang ketiga adalah nasi kerabu, nasi warna biru dengan lauk pauknya juga bermacam-macam, dan itu tuh cantik banget, kelihatannya cantik, nggak mau makan gitu, karena dia tuh warna biru dikelilingi lauk pauk yang sangat menggoda gitu ya, dan maunya disajikan aja, nggak usah dimakan gitu. Tapi itu wajib dicoba ya teman-teman. Dan yang last sekali, selain dari nasi kerabu yang pertama sekali tadi teman-teman, adalah nasi lemak. Oke, dan itu saja dulu 8 makanan rekomendasi dari Buru Lubis ketika teman-teman berkunjung ke Malaysia. Tetapi note ya teman-teman, ini menurut Buru Lubis, masih banyak lagi makanan yang sangat di Malaysia. Oke, dan kalau teman-teman juga yang suka western food, banyak juga di sini gitu. Dan ini adalah rasa lokal, karena saya orang kampung, saya suka ada pedasnya, asinnya, asamnya, dan jadi lapar. Dan ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video Buru Lubis. Dan ya, itu saja dulu untuk video kali ini, 8 jenis makanan rekomendasi di Malaysia. Terima kasih sudah menonton. See you in my next video teman-teman. Bye.